Video ini sengaja gue desain layak tonton jika jersey timnas Indonesia pemenang tendernya sudah diumumkan. Karena ini video ini dibuat seminggu setelah John Hartman datang ke Indonesia, timbullah penasaran dong, kenapa jersey timnas Indonesia pemenang tendernya belum diumumin? Padahal dulu di tahun 2025 itu banyak media-media resmi yang memberitakan bahwa pemenang tender jersey timnas Indonesia itu bakal diumumin 18 Agustus 2025. Ini udah Januari, udah 18 Januari. Boom. Lama banget kan gitu. Pernah juga nih diwawancara nih salah satu orang PSSI atau salah satu orang yang menangani tentang ini ya, kerjasama timnas gitu ya. Pokoknya gue lupa namanya. Beliau mengatakan langsung di media, dia bilang pemenang jersey timnas Indonesia kemungkinan akan diumumkan di bulan Desember 2025. Lah ini udah Januari, lewat lagi. Kenapa sih jersey timnas Indonesia belum diumumin? Nah kalau menurut gue pribadi, yang pertama nih, kita lihat dulu yuk siapa sih brand-brand yang kemungkinan bakal jadi pemenang tender jersey timnas Indonesia 2026 kali ini. Ada 3 brand yang dirumorkan kuat gitu. Yang pertama dari tahun 2025-an itu adalah Adidas. Oke, Adidas dirumorkan banget. Kemudian di akhir tahun 2025 itu yang dirumorkan adalah Kelme. Kemudian kalau nggak salah ya, lupa ingat antara akhir Desember atau Januari awal, itu lumayan bikin orang penasaran atau bikin orang tuh kayak, jangan-jangan Erspo yang menang nih. Kenapa? Karena si Erspo ini secara mengejutkan menyampaikan kepada media bahwa pihak Erspo sudah menaikkan tawaran kontraknya hampir 3 kali lipat dibanding waktu awal submit lah gitu. Kontraknya nggak mungkin dong cuma 1 miliar, 2 miliar, nggak mungkin. Ini kontraknya perkiraan gue ya, kalau Erspo sudah berani sampai dengan hampir 3 kali lipat, firasat gue itu udah double digit miliaran lah gitu, udah double digit ya, firasat gua. Oke. Kemudian balik ke pertanyaan awal, kenapa kok belum juga diumumkan? Bisa jadi tendernya masih berlangsung, jadi belum ditutup nih tendernya, masih siapa aja, brand mana aja boleh ngajuin angkanya. Jadi misalnya nih si pihak timnasnya atau pihak PSSI-nya bilang, ini udah naikin angka nih si Erspo, lo mau naikin angka lagi nggak? Kayak gitu. Bisa aja kan gitu kan, sehingga bikin Kelme atau Adidas tergoda untuk menaikkan angkanya lagi kayak gitu. Bisa. Kemungkinan yang pertama adalah tendernya belum ditutup, siapapun masih boleh menaikkan lagi angkanya. Yang kedua, kemungkinan kedua nih, boleh jadi sebetulnya sudah deal antara pihak PSSI dengan salah satu brand, tapi pihak PSSI masih menghormati brand yang masih bekerja sama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kira-kira kejutan apa sih yang bakal terjadi pada saat pengumuman pemenang tender jersey timnas Indonesia? Oke. Kejutan ini, kenapa gue bilang kejutan? Karena dalam sejarahnya PSSI ini pernah membuat kejutan ketika tahun 2020. Di tahun 2020 ya, nih lo perhatiin, tahun 2020 itu ada jersey brand dari Thailand namanya Warix, ya. Warix. Dia itu sudah launching jersey timnas Indonesia. Oke. Ini pengumuman resminya belum ada nih. Pengumuman resmi siapa yang bakal menang tender belum ada waktu tahun 2020. Ya. Kemudian si Warix ini udah langsung ngadain launching di hotel Sleepy, di hotel di daerah Sleepy, yang dimana jersinya ini nih jersey yang bakal kira-kira jersey yang bakal dipakai sama timnas Indonesia kayak begini, merah kayak gitu ya. Dan di situ pun melibatkan orang-orang yang serius, orang-orang besar gitu. Ada dari pihak Bakri dan juga dari Erick Thohir juga ada di situ. Erick Thohir waktu itu belum jadi ketua umum PSSI ya gitu. Udah mampangin nih Warix Indonesia kayak gitu ya. Kemudian media-media juga datang. Bahkan kalau nggak salah tuh ada Manahaty Lestusen kalau nggak salah datang juga di situ. Dan brand Warix ini jersey latihannya sudah dipakai oleh timnas kelompok usia. Udah dipakai sama Witan, udah dipakai sama Marcelino juga gitu untuk latihan. Jadi Garuda Warix gitu. Udah dipakai juga buat latihan, udah dipakai. Jadi wah ini mah Warix yang bakal menang nih. Kira-kira kan kayak begitu. Tapi akhirnya yang menang justru Mills. Tuh, itu kejutan lumayan gitu. Jadi pada saat pengumuman resmi akhirnya Mills dipakai latihan udah.
launching udah, jersinya yang bakal player isunya pun sudah ada, tapi yang menang Mills tuh, kejutan. Jadi sebelum pengumuman itu pasti bakal ada kejutan, dan di tahun ini pun potensi kejutannya gede banget, kejutannya gede banget. Kenapa? Lo perhatiin baik-baik. Siapapun yang menang itu termasuk kejutan. Nih. Yang pertama, misalkan Kelme yang menang, itu kejutan. Kenapa? Orang dari tahun 2025 dirumorkan Adidas yang menang kok. Adidas udah deal sama Liga Indonesia. Bolanya pakai bola Adidas, bola resmi Adidas. Wasitnya pakai jersey Adidas. Itu kan udah kayak menandakan ciri-ciri, wah ini bakalan Adidas kerjasama sama timnas Indonesia nih, bakal pakai Adidas nih timnas Indonesia. Tapi misalnya akhirnya Kelme, kejutan itu. Kejutan banget lah. Termasuk orang-orang yang masih menganggap bahwa kayaknya menang Adidas nih. Itu masih banyak loh. Meskipun Kelme rumornya udah banyak nih ya, beredar di mana-mana. Tapi yang percaya, enggak, Adidas yang menang. Jadi ketika misalnya Kelme yang menang, ya itu udah pasti kejutan. Yang kedua, kalau Adidas yang menang, gempar. Kenapa? Artinya kalau Adidas yang menang, itu comeback. Awalnya Adidas, rumor yang kencang, kemudian Kelme, Adidas lagi yang menang, itu comeback banget buat Adidas. Jadi kayak, wih, Adidas ternyata serius juga ya. Padahal, misalnya gitu ya, rumornya udah geser ke Kelme nih. Kelme-nya juga udah ngebuat akun X, akun Twitter gitu ya, Kelme Indonesia. Itu kan makin menguatkan rumor bahwa bener Kelme yang menang nih. Kayak gitu kan. Akhirnya Adidas yang menang, itu kejutan, pasti kejutan. Gempar lagi. Yang ketiga, kalau Erspo menang tender, emang lo pikir gak kejutan? Kejutan juga. Ya kejutan lah. Hah? Kok Erspo bisa menang? Angka lo keren juga sampai PSSI tergoda gitu. Karena apa sih? Wah gila, angka lo bisa ngalahin Kelme sama Adidas ya. Pasti kejutan. Yang kedua lagi adalah, kejutannya adalah, ini seingat gue ya, sepengetahuan gue, ini adalah brand lokal pertama yang back to back jadi brand timnas Indonesia, jadi brand untuk jersey timnas Indonesia. Mills kan cuma sekali untuk selama berapa ya, 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Kemudian si siapa namanya, si yang lain-lain dulu misalnya ada brand lokal dulu namanya Ghazali tuh, brand lokal, tapi kurang tahu deh gue, kayak sebentar banget deh gitu. Nah ini Erspo kalau sampai deal lagi, berarti dia adalah brand lokal pertama yang back to back. Dan angkanya berarti menggiurkan banget nih gitu. Sampai bikin orang penasaran dong, angkanya berapa sih ini si Erspo nih? Katanya naikin nilai kontraknya hampir 3 kali lipat dari angka yang pertama kali mereka submit kayak gitu. Berapa sih ini gitu? Jadi kejutan juga dan jadi bikin penasaran gitu. Misalkan lo nonton video ini, ketika jersey timnas Indonesia sudah diumumkan siapakah yang menjadi pemenang tendernya, video ini bakal tetap relate karena kita langsung ngebahas yuk. Jika salah satu dari 3 ini yang menang, Adidas, Kelme, Erspo, ataupun yang lainnya, kira-kira bakal kayak bagaimana? Oke. Yang pertama kita asumsikan dulu Adidas yang menang. Oke. Bagaimana jika Adidas yang menang? Apa yang bakal terjadi? Yang pertama nih, Adidas adalah brand global. Oke, beda dengan brand lokal yang kita tuh enak bisa intervensi. Kayak Mills ataupun siapa tuh, Erspo, itu bisa kita intervensi. Dari edisi pertama, selalu ada perubahan di edisi yang keduanya jersey timnasnya gitu. Jadi kayak kita protes misalnya, desainnya kurang nih, bawel gitu, kita bisa bawelin dan brand lokal lebih mengakomodir suara kita. Tapi kalau brand global kan nggak begitu didengerin ya, maka desainnya akan mengikuti jersey team wear. Oke, jersey team wear adalah jersey yang sudah mereka buat, jadi polosan aja gitu, polosan. Misalkan di sini Adidas gitu ya, udah polosan, silakan di custom, misalnya logonya sini Garuda atau negara lain mau pakai silakan kayak gitu. Jadi jersey team wear. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena pemenang tendernya kan baru diumumin dan Maret udah harus dipakai, bulan Maret sudah harus dipakai timnas untuk FIFA Series. Mendadak dong. Ya kemungkinan sih jatuhnya kayak negara tetangga tuh waktu pakai Puma. Dia kan yang pas pertama kali pakai kan jersey teamwear gitu, kalau nggak salah ya, kayak gitu. Gue inget banget tuh, banyak yang ngasih unjuk bahwa nih jersey teamwear loh ternyata, kayak gitu. Kemudian yang kedua nih, apa yang terjadi jika Kelme yang menang? Jika Kelme yang menang, maka kita nggak bisa berharap banyak di desain.
apa sih namanya, desain-desain jersey Kelme kan ya apa ya, standar-standar aja gitu loh. Simpel-simpel aja kayak gitu. Beda dengan misalnya brand yang nanti nih gue sebut. Lanjut nih, bagaimana dengan Erspo? Nah, kalau Erspo yang menang, ya, kalau Erspo yang menang, gue punya keyakinan dia akan ngotot dan dia akan agresif dalam urusan desain. Terbukti dong dari edisi 1 ke edisi kedua. Itu pas edisi kedua, oh desainnya bagus. Cuma PR-nya di quality control. Quality control Erspo ini memang masih banyak masalah dan pendistribusiannya juga masih banyak masalah. Sementara kalau misalkan Adidas, distribusinya kuat banget. Kan jersey sudah jadi. Sebenarnya sudah sih kalau misalnya jadi pakai jersey teamwear Adidas, mereka sudah jadi, udah ada nih. Tinggal di apa namanya, di custom pakai logo Garuda, jual, cepet. Tapi kalau Erspo akan seperti tahun awalnya Erspo jadi jersey timnas, yaitu dipakai dulu sama timnas tanding, tapi penjualannya nanti, misalnya sebulan atau 2 bulan kemudian, karena kan baru menang tender, baru diumumin, kemudian apa namanya, dia harus ngebuat buru-buru dia jersinya, di mana jersey stok yang ada pasti dipakai ke pemain dulu. Kayak gitu. Buat ke pasar nanti dulu. Kayak gitu. Jadi kita bakal nunggu dulu entah berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mendapatkan jersey tersebut. Ya, kira-kira gitu gambarannya. Dan kalau misalkan di antara 3 jersey ini pemenangnya adalah brand lain. Nah, ini nih. Ini nih yang gue bingung nih. Kira-kira kayak gimana tuh ya? Ini ya pastinya satu bakal kejutan. Yang kedua adalah kita pastinya bakal menerka-nerka. Misalnya yang menang nih, misalnya ya Mas Agi gitu kan. Kan katanya brand Mas Agi ikutan gitu. Kalau Mas Agi ikutan, jujur gue gak bisa ngebaca petanya tuh kayak gimana. Nah buat lo sendiri gimana? Buat lo sendiri, lo lebih suka, misalnya lo jadi PSSI, lo lebih pilih mana brand yang bakal menjadi untuk jersey timnas Indonesia? Apakah Adidas, apakah Kelme, ataukah Erspo? Tulis aja langsung di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.